Kita dah ada jemputan yang spesial. Betul Puan K, bak kata orang rambutan bukan sembarang rambutan. Rambutan dibawa dari Melaka. Sedapnya. Jemputan kita bukan sembarang jemputan. Jemputan kita sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Encik Puan semua, hari ini adalah hari ulang tahun Riau Pos yang ke-34 tahun. Betul, Encik Puan. Bak manusia Puan K 34 tahun bukan usia muda lagi, dah matang. Bak buah Puan K dah masak. Dah masak dia ya. Tinggal kita nikmati aja. Kita nikmati. Ya, hari ini tema kita cukup menarik, semarak hari ulang tahun Riau Pos ke-34. Ini langsung kita hadirkan siapa ni orang luar biasa ni Puan K. Ini Puan, kita akan memperkenalkan Citaran Puan ya. Di pagi hari ini ada dua jemputan kita. Yang pertama adalah beliau merupakan Komisaris Riau Pos, Tuan Amril Nur. Assalamualaikum Pakcik. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Khabar baiklah. Baik, alhamdulillah. Beliau ini Puan K sebagai Komisaris utama. Riau Wakil Komisaris Pos. utama. Wakil Riau Pos. Kemudian di sebelahnya Citaran Puan ya, ada ini Direktur Bisnis Riau Pos ya, Tuan Asnawi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik. Sehat, Cik? Alhamdulillah. Semangat ya, karena memang kita mesti punya semangat, apalagi 34 tahun Riau Pos bukan muda lagi. Dah semakin matang. Tu dia. Ya, Cik Puan semua, Puan K, kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak jatuh hati. Tu dia Puan K ya. Yang pertama ni Cik Ezzy, terkait daripada ya, kita nak bertanya dulu terlebih dahulu. Asilah dah tak sabar nampak dia ni. Kerana saya nak mendengar generasi yang belum lahir masa tu. Generasi yang belum lahir Citaran Puan ya, kepada Tuan Amril terlebih dahulu. Ini terkait daripada bukti sejarah hidup daripada Riau Pos ni macam mana Tuan? Mungkin boleh bagi tahulah pada kita semua awal mula membangun ni sampai akhirnya ada Riau Pos ni. Singkat je. Ya. Pada awal era 90-an itu kan kita di Riau ini tidak punya media cetak. Apalagi media elektronik online waktu itu sudah ada kan. Betul. Nah, masyarakat kita hanya dapat informasi baik nasional maupun daerah hanya dari koran-koran nasional. Itu yang beredar di Riau ini semua, seperti Kompas dan lain-lainnya. Dan kalau ada berita lokal itu hanya koran dari Sumatera Barat, seperti Halua. Sumatera Barat ada. Sekali dia beritakan tentang Riau. Iya. Jadi dahaga bagaimana cara bagaimana kita dapat informasi dan punya surat kabar sendiri, itu sangat merata di tengah-tengah masyarakat. Sangat berharap baik tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pers maupun pemerintah daerah itu sangat berharap ada media cetak di Riau milik Riau sendiri. Sebab kita belum punya. Kita belum punya. Tapi Cik, siapa penggagas utama ni? Tokoh-tokohnya waktu masa tu? Masih ingat tak Pakcik? Ingatlah. Jadi sudah era-era awal 90-an itu memang desakan masyarakat Riau itu sangat tinggi untuk bisa punya surat kabar sendiri. Ya. Kenapa kita tak memiliki surat kabar gitu? Kenapa kita harus baca surat kabar dari luar gitu? Kita kan butuh informasi berbagai macam tentang daerah kita sendiri, pelosok kita. Ya, berita tentang Tanjung Pinang, Bengkalis, Kuantan, Singingi, itu kita tidak dapat katanya. Itu dasarnya akhirnya. Itu dasarnya. Kemudian atas inisiatif dan gagasan Gubernur Riau waktu itu, Bapak Suripto, dikumpullah kami yang muda-muda dan tokoh-tokoh pers di Riau ini untuk membangun sebuah media cetak di bawah naungan Yayasan Riau Makmur. Riau Makmur awal mulanya. Ya, itu mulanya. Maka didirikanlah namanya Riau Pos ini. Surat kabar Riau Pos, tapi masih mingguan. Masih mingguan. Oh, bukan harian, mingguan. Bukan. Jadi seminggu sekali hanya ada. Iya. Sedangkan mesin percetakan tak ada. Kita numpang cetak kuno-kuno pakai timah-timah itu. Huruf-huruf disusun. Prosesnya panjang lama. Iya, huruf-huruf disusun satu persatu sesuai dengan berita gitu. Makanya seminggu sekali. Makanya kita terbit seminggu sekali. Nah, pada hari-hari begitu itu karena kita tidak ada modal, hanya modal semangat.
Semua kita itu hanya modal semangat. Jangan tanya berapa gaji, jangan tanya apa, tak ada. Tapi semangat untuk daerah, semangat untuk mengabulkan keinginan masyarakat Riau itu supaya kita ada percetakan surat kabar besar sekali. Jadi kita memang, kata orang kita ini, bertumpuk lumus untuk membuat koran ini. Kita berkantor dulu di Pasar Pusat. Awalnya di Pasar Awalnya Pusat. sebuah kios di Pasar Pusat. Kios kecil. Tingkat 2 di Pasar Pusat. Pasar Pusat. Berapa orang dulu awal mula tuh pegawainya? Awal mulanya angkatan saya tuh 10. Saya dari organisasi pemuda waktu itu kan, dari FKPPI, ada beberapa orang, kemudian dari anak-anak mahasiswa UNRI Ikut bergabung juga di sana. Iya, diambil oleh gubernur untuk mendirikan koran ini. Jadi dengan demikian percampuran itu memang membuat kita lebih bersemangat. Karena di belakang kita itu tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat itu yang akhirnya membuat semangat harus berdiri. Harian kita di Riau ini. Riau harus ada. Cik, masa itu katanya saya dengar-dengar juga ini ada tokoh-tokoh lama juga seperti Pak Cik sendiri. Lepas itu ada Pak Rida Kaliamsi juga. Ada katanya yang dari pusat juga support, bukan support, dia bagi dorongan Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan itu memberi dorongan ketika kita sudah bergabung dengan Jawa Pos. Setelah gabung dengan Jawa Pos. Dari 2 tahun perjalanan mingguan itu memang Pak Rida. Beliau itulah yang mendidik kami kenal dengan jurnalistik. Kenal dengan bagaimana mendirikan sebuah koran. Kenal dengan usaha bagaimana menghidupkan sebuah koran, menjual koran dan segala macamnya. Beliau itulah namanya Pak Rida Kaliamsi. Banyak apa ilmu-ilmu beliau juga yang dicurahkannya ya, Pak? Iya, karena beliau lah kami yang baru-baru tahu jurnalistik itu beliau lah. Jadi kita tak boleh melupakan sejarah ya Pak. Iyalah. Jadi memang setahu saya memang kan itu kalau tak silap berdirinya di tanggal 17 Januari 1991 dan terbit pertama katanya Pak Cik 18 Januari 1991 katanya hanya 8 halaman, betul ke Pak Cik? Kita terbit 1 Januari tahun 1991. Oh, lebih awal lagi sebetulnya ya. Iya, tapi yang resminya tadi 18 ya. Kita terbit tanggal itulah ketika Perang Teluk kita mulai terbit. Ya, informasinya sejarahnya awal kata Perang Teluk iya. Diangkat. Itu lagi panas-panasnya masa dibaca luar biasa. 1 Januari kita terbit ya biasalah. Pemanasan di awal mungkin. Macam mana respon daripada masyarakat Riau tu Tuan kemarin? Saya balikkan dulu, kita terbit sebelumnya kan kita mingguan. Tertatah-tatah, tertitih-titih demi semangat itu. Kemudian pada awal 90-an itu dekat-dekat tanggal itu kita bergabung dengan Jawa Pos. Itu barulah itu masuk Pak Dahlan, masuk orang Jawa Pos, mendidik kita bagaimana harian. Ada mula awal menggerak awal. Iya. Nah, kalau tadi kita kan cetapan semua nih bercerita tentang dulu. Nah, tentunya sekarang ada era sekarang setelah 34 tahun berjalan. Ini saya nak tanya dengan Tuan Asnawi nih, yang sebelah baju oranye. Nah, macam mana kalau dilihat kalau perbedaan dulu dengan sekarang? Tadi kan dah ada gambaran. Nah, sekarang nih bagaimana, sejauh mana dan kemajuan daripada Riau Pos nih? Cik Asnawi. Iya, perjuangan Pak Amril dan kawan-kawan itu dulu luar biasa. Gitu, sehingga sekarang ini di usia yang ke-34 ini kita, kalau dulu tantangannya itu karena memang belum ada koran. Kalau sekarang koran lah banyak di Riau, tapi tantangannya itu dunia digital sekarang ini. Jadi Riau Pos itu di bawah asuhan Pak Amril sekarang ini, direktur utama kita itu kan Pak Ahmad Dardiri. Kita ada semacam tantangan lebih gitu, karena bukan saja hanya cetak, tetapi digital itu. Jadi kita harus bisa tampil dengan menyesuaikan lah sekarang ini. Multi platform kalau kita sebut sekarang. Jadi kita juga cetaknya kita pertahankan, kemudian digitalnya juga kita pertahankan, website misalnya gitu kan, medsos dan segala macam itu, sehingga memang
sekarang ini kita lebih menyesuaikan dengan kondisi kekinian lah, betul. gitu, dengan kondisi kekinian. Jadi menyesuaikan dengan era sekarang ya. Benar ya, dengan era betul, sekarang. Betul, karena kalau kita mengacu kepada cara lama, kita akan ketinggalan. Tapi ini kan luar biasa, kita melihat daripada banyaknya harian koran yang ada di Indonesia ini yang dah tak terhitung. Tentunya ini membuat Riau Pos makin tegar ke depannya 34 tahun. Tadi katanya sudah menyesuaikan dengan berbagai macam teknologi yang ada, era digital sekarang ini. Nah, kemudian kalau untuk masa sekarang ini Riau Pos sudah hadir dah berapa halaman nih, Cik, dari sampai hari ini? Ya, hari ini kita terbit 40 halaman. 40 halaman. Ya. Artinya alhamdulillah Pak Amril, ternyata kita masih diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Riau. Ucapan dari mitra pemerintah dan seterusnya itu hari ini menunjukkan bahwa kita masih dekat di hati para pembaca kita, para pihak kita. Ini sebagai bukti bahwa tonggak sejarah yang pernah diletakkan komisaris, Pak Amril, Pak Rida, Pak Rasnijal, dan Pak Dahlan, dan seterusnya itu harus kita pertahankan. Dan alhamdulillah itu tadi, hari ini bukti nyata bahwa kita masih bisa melangkah dengan sebenar-benar melangkah itu. Betul. Di era persaingan yang luar biasa. Di era persaingan ya, karena memang digital nih semuanya dah digital semua ya, betul, ya. Betul. Jadi memang Cetopan semua bukan hal mudah untuk mempertahankan sebuah media 34 tahun. Tapi sampai hari ini alhamdulillah 34 tahun sebagai bukti bahwa Riau Pos itu memang punya tekad ke depannya untuk maju dan tetap tangguh dan menjadi kebanggaan orang Riau tentunya. Pak Cik, ada satu soalan lagi Pak Cik. Dulu pada saat Pak Cik dulu masih awal-awal berdiri itu, pernah tak tergambarkan ke depannya Riau Pos ini akan macam mana? Ya, tentu banyak yang terpikir untuk ke depan itu. Bagaimana kita yang baru-baru awal menggeluti dunia jurnalistik ini harus lebih maju lagi gitu. Setelah bekerja sama dengan Jawa Pos Group itu sudah ketika menjadi harian. Nah, kita kan dari mingguan gitu. Kerjanya santai, sekali seminggu terbit. Harian, 24 jam. 24 jam. Malam dah harus cetak ya. Iya. Kemudian hal-hal yang berat bagi kami ketika sebagai awal di Riau Pos itu adalah menjenjangi dari generasi ke generasi. Kalau ulang tahun kalau ulang tahun keempat sekarang, Pak Cik, pikirlah berapa generasi di Riau Pos ini. Banyak ya. Saya aja dengan beliau ini belum pernah ketemu, apa dia sudah jadi wartawan dulu ketika saya tidak tahu. Tapi penjenjangan generasi ini berjalan di Riau Pos. Dan itu yang membuat Riau Pos ini bisa tetap maju karena mereka hakul yakin bahwa regenerasi dari generasi ke generasi itu berjalan dengan smooth dan baik. Apa yang dikatakan beliau tadi itu memang benar gitu. Kan banyak orang yang mengatakan bahwa media cetak ini akan mati oleh media online. Dan memang sudah banyak buktinya media cetak di beberapa tempat gitu yang mati. Tapi kita itulah yang seperti yang dikatakan tadi, semangat betul. Dan rasa mencintai perusahaan ini. Itu yang tertanam di orang Riau Pos ini, karyawan Riau Pos ini mencintai perusahaan. Untuk Cik Asnawi tentunya biasanya kalau hari jadi Riau Pos ini yang ke-34 ini kan 17 Januari 2025 ini usianya dah 34 tahun. Biasanya sebelum dan pada hari puncak itu banyak kegiatan-kegiatan yang ditaja. Nah, apa saja yang ditaja nih dalam rangka nih? Iya, makasih Cik. Jadi di usia yang ke-34 ini antara lain kegiatan kita itu ada fun bike. Fun bike ini kita bersepeda, ada yang saat ini sudah lebih 1.000 peserta, baik dari Riau maupun dari provinsi tetangga yang sudah mendaftar. Nanti insya Allah akan dilepas oleh Bapak PJ Wali Kota Pekanbaru pada besok hari, pada tanggal 19. Tanggal 19 ya, hari Minggu. Di MPP. Dengan hadiah utamanya luar biasa, sepeda motor dan banyak lain. Selain itu kita juga ini membuat ini ya, kalau selama ini kan kita nulis, meliput orang dan segala macam. Ini kita lomba ini Riau Pos Idol.
Ria Pos Idol itu pesertanya siapa? Pesertanya seluruh karyawan. Jadi direktur, komisaris seluruh boleh ikut. Dah dapat pemenangnya? Sudah dapat tapi nanti diumumkan pas puncak acara. Jadi belum tahu deh siapa pemenangnya. Luar biasa. Ini ditaja di mana? Ini nanti di Geraha Pena. Dah dibuat? Sudah dibuat, jadi tinggal pengumuman. Jadi nanti akan disaksikan oleh Pak Komisaris dan Pak Direktur Utama siapa pemenangnya. Itu dapat hadiah tak? Iya dong. Ada umroh. Umroh luar biasa. Kalau tahu Cik Haji ikut, cuma macam mana Cik Haji? Umroh ya luar biasa. Insya Allah kalau rezeki kita ada nanti kita umroh gitu. Luar biasa, Masya Allah. Tapi memang Ria Pos selalu berupaya setiap ulang tahunnya membahagiakan semua orang ya. Bukan hanya karyawan daripada Ria Pos, tapi juga masyarakat ramai dengan seperti fanbike yang ditaja. Dan itu memang dari zaman dulu, masa zaman dulu Cik Haji selalu juga kadang MC untuk Ria Pos di Jalan Gajah Mada dulu ulang tahunnya seperti itu. Dan pada ulang tahun yang ke-34 ini kita membawa tema Melayu. Karena kita seluruhnya ini karyawan, seluruh berbusana Melayu. Berbusana Melayu. Jadi kita kembali menimbulkan gairah kemelayuan sesuai dengan arahan Pak Komisaris. Ya luar biasa. Patut tadi saya tengok pimpret kami pun dah pakaian Melayu. Luar biasa. Selamat pagi Cik Heru Rinaldo yang dah segak betul berpakaian Melayu. Ini Cik Ezi, ini kita berlanjut lagi ni saya memegang koran Ria Pos di halaman utama. Ini selalu kita bacakan di awal cetaran puan di halaman utama ada kalimat bangun negeri bijakkan bangsa. Itulah. Itu siapa yang buat tu? Siapa yang buat? Ini mungkin saya bertanya langsung pada Cik Hamril. Jadi pertama-tama kita mendirikan Ria Pos yang berbentuk mingguan ini. Waktu itu Pak Zudi sebagai pemimpin redaksinya, Pak Manawak tu kan? Tak ada hubungan keluarga juga. Dia minta kita menciptakan moto Ria Pos ini. Sebelum koran ini dicetak, moto ini sudah harus ada moto, terpapar. Jadi ini adalah dari Pak Cik langsung? Ya. Ada sayembaranya suruh buat? Ada sayembaranya dibuat oleh Pak Zudi ketika itu, almarhum. Siapa yang bisa membuat dan diterima, dia akan mendapat uang 100.000. 100.000 tahun dulu berapa? Ya? Tahun 89. Wih, besarnya tu Puan K. 100.000 besar tu Puan K. Iya. Jadi akhirnya terpilih. Jadi saingan banyak juga masa tu. Ada. Maknanya apa nih Pak Cik? Bangun negeri bijakkan bangsa. Apa nih maknanya? Kita kan membangun negeri itu harus memberikan banyak komunikasi, banyak informasi kepada masyarakat dan mencerdaskan masyarakat. Itu memang dengan media cetak ini karena dibaca kan. Kemudian karena saya rasa Melayu saya itu kan tinggi, apalagi setelah membangun itu. Dengan adanya kita menerbitkan koran ini kan maksud kita itu supaya banyak warga Riau itu gemar membaca. Gemar membaca. Jadi literasi semakin meningkat. Literasi semakin meningkat, paham-paham juga lebih meningkat. Maka saya buatlah bijakkan bangsa. Ini selama ini saya hanya membacanya saja, tak tahu siapa yang buat podcast. Sekarang kita dah tahu, Pak Cik. Terima kasih Pak Cik ya. Kemudian Pak Asnawi sendiri, tapi dah 34 tahun tetap dipertahankan nih Pak Asnawi. Ini pertimbangannya macam mana? Iya, karena memang ruhnya itu kita ada dicetak. Nah, sehingga apapun kondisinya kita terus akan mempertahankan ini, sehingga salah satu yang kita perhatikan adalah tentang kualitas pemberitaan. Kualitas ya. Sehingga apa namanya? Ketentuan jurnalistik itu betul-betul kita kedepankan, isu yang memang hangat itu coba kita tampilkan. Jadi berbagai hal sehingga pelanggan kita tetap kita suguhkan sesuatu yang ada informasi terbaru lah di Ria Pos itu. Dan ciri lama Ria Pos tetap ada, tak hilang. Ya, betul. Ciri lamanya juga tetap ada. Nah, gebrakan ke depan apa nih Pak Asnawi Ria Pos ke depan ini, karena di era digitalisasi juga dan di era persaingan juga. Ya. Jadi saat ini kita di redaksi terutama masing-masing kita memberikan tanggung jawab kepada ini. Jadi kalau sekarang itu selain pemimpin redaksi, kita punya wakil pemimpin redaksi itu ada 3 nih sekarang. Ada 3. Satu wakil pemimpin redaksi bidang digital, sehingga kita terus bisa mengembangkan digital ini. Itu siapa sekarang? Itu namanya Eka Gusnadi Putra. Ya, mudah-mudahan nonton ya. Assalamualaikum selamat ulang tahun Ria Pos nih. Siapa lagi? Nah kemudian yang cetaknya namanya Abdul Ghafur. Abdul Ghafur, ya saya tahu beliau. Sehat selalu. Mudah-mudahan ini orang terbilahan di sekampung. Iya tahu. Semangat. Nah lepas tu. Kemudian supaya kita usaha terus jalan, jadi ada namanya wakil
pemimpin redaksi bidang usaha. Bidang usaha. Ini siapa? Namanya Mario Kisas. Mario Ini Kisas. orang-orang hebat inilah bersinergi akhirnya sampai hari ini Ria Pos tetap bertahan ya Pak Cik, setuju ya? Pemimpin redaksinya Firman Agus. Oh, Firman Agus. Cuma ini tak datang ya hari ini juga. Malam Ya. tadi mereka sampai pukul berapa? Iya. Sehat selalu Pak Cik Firman Agus. Biasanya dulu hadir juga selalu dialog dengan kita di sini kan. Tapi cetopan semua Puan Ke, memang Ria Pos ini siapa yang tak kenal dengan Ria Pos, sampai ke ceruk-ceruk kampung pun tahu Ria Pos Puan Ke ya. Jadi kita pun sebagai masyarakat awam berharap Ria Pos ini tak akan pernah mati, apalagi hilang. Amin. Karena inilah salah satu harian koran kebanggaan kita masyarakat Riau. Iya, Betul, Puan Ke? tentunya Cetoran Puan sebagai kami ni penerus lah ya, Nah, Cik Z betul. ya. Apalagi di dalam generasi milenial dan masuk lagi di Gen Z ya, yang memang juga harus meleklah terhadap berita-berita yang ada di kampung kita. Makanya Cetoran Puan Ria Pos pun juga membuat gebrakan bahawa digitalisasi ini harus marak dibuat. Itu ya. dia. Apalagi tahun 1991 Ke belum lahir mungkin enggak? Belum, saya lahir 1993. Belum lahir masih. Makanya saya cakap tadi, umur saya dengan Ria Pos selisih 3 tahun. Iya, Puan Ke sebetulnya kita nak berlama-lama tapi waktu tak terasa Mungkin yang terakhir, semakin Cik Z, ya mungkin harapan harapan dia ya. tapi ingat maksudnya tak bisa berlama-lama, jadi kita Betul. sampai ke penghujung perjumpaan. Nah, terakhir pertanyaan kami ke orang tua kita dulu lah. Iya, Apa harapannya harapan. sebagai pelaku sejarah juga bukti sejarah kepada Ria Pos ke depannya? Cik? Ya, Ria Pos generasi sekarang kan sudah melihat bagaimana generasi-generasi sebelumnya, apa yang harus dipertahankan dan apa yang perlu dikembangkan. Nah, seperti sekarang ini kan banyak kegiatan-kegiatan di luar di Bukit Ria Pos seperti Panbaik dan lain-lainnya, itu gunanya agar masyarakat Riau tidak lupa kepada Ria Pos. Bahwa kami masih ada. Bahwa kami masih ada. Itu gunanya sehingga kerja-kerja perusahaan ini berjalan dengan lancar, baik pemasaran, baik pun iklannya, gitu berjalan dengan lancar. Karena Ria Pos itu ada di hati masyarakat Riau. Gitu. Jadi itu harapannya Pak Cik. Iya, itu Nah, kalau yang memang sekarang ini Cik Asmawi ini apa harapannya untuk Ria Pos ke depan? Ya, kita terus mempertahankan tingkat kepercayaan pembaca kita dan tingkat independensi media kita. Iya. Di samping itu untuk terus mendekatkan hati kita, selain memang dalam bentuk cetak ini, kita juga mengembangkan divisi event. Divisi Seperti event, Funbaik itu kan kita event sendiri. Jadi memang ini jadi selain memang fisik koran, kita mendatangi dari pintu ke pintu. Bahwa kita punya acara dan segala macamnya itu. Luar biasa. Ya, dalam rangka itu tadi mempertahankan dan terus menumbuh kembangkan Ria Pos yang sekarang memang kita punya Ria Pos Group kan. Kita ada Dumai Pos, ada Pekanbaru Pos, ada Pekanbaru MX, ada Padang Express, ada Pos Metro Rokan Hilir, Pos Metro Rohil, ada Padang Express, ada Sumut Pos, ada Batam Pos, ada Aceh, ada Rakyat Aceh. Luar biasa. Iya, Cukup besar grupnya ini ya. Tersebar di beberapa kawasan. kita memang tersebar di Sumatera bagian utara. Kalau ke Jambi kemari tidak lagi, walaupun kami yang mendirikan independen itu dulu kan, tapi itu sudah tidak lagi, kita diperintahkan untuk Sumatera di bagian utara Aceh sana gitu. ya. Ya, terima kasih Pak Cik. Sebetulnya kami nak berlama-lama tapi apa daya masa kita ni singkat saja, tapi semua pesan dah sampai. Dan kami sekali lagi terima kasih Pak Cik, sehat panjang usia, nanti kita ada masa kita dialog lagi. Kita berharap Ria Pos ke depannya tetap bertahan, maju jaya, jangan sampai hilang apalagi punah ya Puan Ke. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan masyarakat Riau. Betul. Ria Pos bangun negeri, bijakkan bangsa. Di suasana pagi bahagia ini sekali lagi terima kasih jemputan Terima kasih, Cik. Sehat selalu. Cetopan semua, saya Ezdi bin Abdul Sattar. Dan saya Pun Karya Sumarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.